assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya di hari Nur Fitria. Di video saya kali ini saya akan memberikan cara atau tips kepada teman-teman cara menghadapi persaingan yang sehat antar toko sembako rumahan. Nah, kira-kira cara atau tipsnya seperti apa? Simak terus videonya ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, sekarang itu banyak banget usaha-usaha baru yang bermunculan di lingkungan sekitar kita. Misalnya aja seperti sekarang kan booming-boomingnya kayak warung wifi, kemudian toko-toko kecil ya, toko sembako, kemudian pulsa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada warung-warung kecil gitu. Nah, semua orang itu pasti ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satunya dengan membuka usaha yang baru ini, jadi mereka juga ingin mendapatkan rezeki mungkin di jalan yang baru ini. Nah, salah satunya yang paling banyak itu memang yang pertama warung wifi. Jadi berjamuran di mana-mana, bagian di kota Jombang maupun yang ada di desa-desa gitu ya, kayak di desa Jokoroto ini juga banyak loh. Kemudian warung-warung toko sembako kecil-kecil juga mulai banyak tuh bermunculan yang baru-baru. Nah, untuk sebagai pelaku usaha toko sembako rumahan yang juga pemula, nah, di sini saya memberikan tips nih kepada teman-teman seputar cara menghadapi persaingan yang sehat dengan mereka. Sesama pelaku usaha toko sembako nih, gimana caranya ya biar kita tetap eksis, kita juga bersaingnya secara sehat. Nah, di sini saya akan ulas secara mendalam. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu ya. Cara yang pertama untuk menghadapi persaingan yang sehat antar toko sembako rumahan, yang pertama adalah kita harus memberikan harga yang tepat setiap produk yang kita jual. Lagi-lagi saya tekankan ya teman-teman, di sini itu kita jual barang sembako. Jadi kalau barang sembako itu kita harus jualnya itu nggak semuanya kita harus up yang sama. Misalnya aja seperti kita jual minyak goreng, beda dengan kita jual seperti barang-barang yang dijual di toko sembako tapi nggak begitu banyak dibeli oleh pelanggan, seperti kayak tali rafia, lampu, sendal jepit dan lain sebagainya. Jadi untuk mengambil keuntungan kita tidak boleh menyamakan semua produk itu. Kita itu harus pilih-pilih mana yang harus dijual memang murah, mana dijual dengan harga yang menengah, mana dijual dengan harga yang paling banyak atau upnya kita ambil itu paling tinggi kayak gitu. Alasannya apa? Kita nggak boleh mengambil keuntungan yang sama setiap produk biar kita itu tokonya mendapatkan citra dari si pelanggan bahwa toko kita itu sembako yang paling murah. Padahal kita menjual sembako itu yang memang paling murah, tapi untuk kategori sembako yang paling banyak dicari pembeli. Tapi untuk sembako misalnya yang dijual di toko kita, tapi untuk yang produk dibeli tapi lakunya memang agak lama, lah itu kita upnya itu menengah. Kemudian untuk sebagai penunjang kita paling banyak ambil keuntungannya, misalnya tali rafia, sendal jepit dan sebagainya, itu teman-teman boleh mengambil keuntungan yang paling banyak. Jadi itu saran dari saya dan sesuai pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi itu yang saya terapkan di toko saya seperti itu. Nah, misalnya kayak seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah mie. Di toko saya itu yang paling banyak dicari adalah mie ini. Mie ini itu saya ambil keuntungan kurang dari Rp500. Jadi saya jualnya ini adalah 2,5. Mungkin kalau di toko-toko yang kecil, toko-toko eceran, mungkin jualnya ada yang 3.000. Ada yang kurang dari 3.000, tapi kalau di toko saya ini saya jualnya 2.500. Jadi keuntungannya itu nggak sampai Rp500. Sama juga kayak minyak seperti ini ya, minyak ini teman-teman kita nggak boleh mengambil keuntungan yang banyak. Misalkan katakan saja ini kita ambil dari agen harganya misalnya 5.000 ya, nggak boleh tuh kalian kayak ambil keuntungan sebesar-besarnya. Nanti citra dari toko kalian tuh kurang baik di mata pelanggan. Itu jual sembako kok mahal banget ya, mending kita beli yang di sana aja agak jauh tapi harganya murah ya. Jadi seperti itu, jadi sayang banget. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengambil keuntungan biar toko kita itu citranya baik di mata pelanggan kayak gitu. Jadi saran saya kayak misalnya minyak goreng seperti ini, terus kemudian
gula dan lain sebagainya, yang sembako yang paling banyak dicari pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita mengambil keuntungannya sedikit saja. Kalau saya kurang lebih adalah 5%-nya, sedikit kan, tapi kalau misalnya teman-teman pengen 10% ya nggak apa-apa, terserah, semua kembali kepada teman-teman. Tapi di sini saya merekomendasikan biar toko kita itu bisa bersaing dengan toko-toko yang baru. Kan nggak menutup kemungkinan ya, semua orang itu pengen usaha, jadi di toko sini sudah ada, tiba-tiba di depan ada toko baru, di depan udah ada toko baru, di sampingnya ada lagi, sampingnya ada lagi. Nah, itu untuk menghadapi persaingan yang sehat antar toko satu dengan toko satu itu ya, dengan itu tadi, dengan kita memberikan harga yang sesuai dengan produknya. Kalau toko sembako ya kita harus jual harga yang murah sembakonya gitu, biar mendapatkan citra yang baik di mata pelanggan. Cara yang kedua untuk menghadapi persaingan yang sehat antar toko sembako rumahan adalah dengan memberikan ciri khas atau label kepada toko kita, kayak gitu teman-teman. Ini sesuai pengalaman saya juga seperti itu. Jadi ketika saya membuka usaha toko sembako ini, saya harus mempunyai apa ya yang paling mendasar, nantinya toko ini banyak dikenal oleh orang lain atau paling banyak dicari pelanggan. Nah, ketika saya baru buka sampai pertengahan itu saya masih belajar, terus belajar. Jadi setelah barunya tuh ketika sudah 1 tahunan gitu ya, baru saya oh jadi di toko-toko yang lain itu jual berasnya itu harganya segini, boleh deh di toko saya harganya memang saya kasih selisih sedikit, biar mereka itu akhirnya tahu bahwa pasarnya, oh memang tokonya Tante Pipit itu paling murah harganya beras sama gula. Nah, nantinya karena mindsetnya mereka tuh sudah kayak gitu ya, nanti saya pun nggak promosi, tapi akhirnya dari mulut ke mulut itu ibu-ibu pasti ngomong, akhirnya nanti kalau belanja di tokonya Tante Pipit itu gulanya memang agak selisih loh daripada di toko lain, kayak gitu. Misalnya kalian aja beli 10 kilo, nanti bakal dikasih selisih dengan harga, misalnya beli satuan, misalnya beli 1 kilo misalnya aja katakan 12.000. Nanti kalau misalnya mau beli 5 kilo, 10 kilo pasti nanti dikasih 11,5 dan lain sebagainya gitu. Jadinya mindset mereka akhirnya sudah terbangun ya, bahwa toko saya itu bukan mindset sih sebetulnya, kayak ciri khas dari toko saya itu bahwa beras dan gula itu harganya murah. Jadi meskipun mereka rumahnya jauh dari toko saya, akhirnya mereka itu datang ke toko saya mencari ini. Nah, ketika di toko kita juga harus pinter-pinter nih ngolah omongan, nawarin produk yang ini dan itu gitu. Itu jadi pengalaman saya yang harus ditiru oleh teman-teman di sana yang sesama pelaku usaha toko sembako seperti saya. Barangkali nanti bisa bermanfaat, bisa dicontoh ya di tokonya masing-masing. Nah, ketika mereka jauh dari rumahnya datang ke toko kita, pasti mereka mau mengetes dulu harganya seperti apa. Dan ketika mereka cocok, misalnya katakanlah aja beli gula, lo beli gula segini harganya selisih segini ya, wah akhirnya mereka datang lagi, kan masih jadi bukan pelanggan, masih jadi pembeli ya. Mereka datang lagi, akhirnya mereka melirik dengan barang-barang yang lainnya. Nanti masih mengetes pasar juga, pasti mengetes harga juga. Saya yakin masih seperti itu. Jadi mereka akhirnya beli kayak iseng-iseng, beli mie instan 1, 2 dan lain sebagainya. Ya masih mengetes harga juga sih. Terus setelah itu karena rupanya masih ada selisih juga. Nah, akhirnya mereka itu keterusan dan jadi pelanggan saya seperti itu. Nah, itu jadi sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi kalian itu saya sarankan harus mempunyai ciri khas dengan toko-toko yang lain. Kalau misalnya di toko saya ini beras dan gula, kalian bisa tuh misalnya ciri khasnya itu rokok ya. Rokok itu ya bukan barang kebutuhan sembako, tapi kan namanya orang laki-laki setiap hari kan biasanya rata-rata tuh ambil rokok itu kalau di toko saya yang langganan tuh 1 hari tuh biasanya sampai ada 1 cepet, 2 cepet dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di sini saya ciri khasnya bukan rokok ya, karena memang rokok itu bukan barang yang benar-benar saya ini kan, tapi barang sembako yang di toko saya yang paling saya istilahnya
paling saya utamakan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau di toko sebelahnya itu sudah jual harga sembako yang murah kan bingung ya, itu sudah jual harga sembako murah, masa saya juga harus jual murah, masa harus di bawahnya, kan nanti nggak dapat untung, dapat paling juga sedikit banget kan, kayak hampir-hampir minus ya. Jadi saya sarankan kalian harus bisa memilih ciri khas yang lain, boleh yaitu tadi dengan rokok misalnya. Oh ya udah deh, saya jual rokok aja, variannya yang banyak, saya kasih harga yang lumayan selisih sedikit daripada warung sebelah. Jadi nanti akhirnya jadi langganan bapak-bapak. Nah kalau sudah jadi langganan bapak-bapak karena tokonya varian rokoknya tuh banyak banget, kalian mikir apa ya yang paling banyak dicari bapak-bapak. Kalau rokok kan apa ya istilahnya, gandengannya itu korek api ya, jual korek api pasti laku. Jual minuman yang paling banyak dicari bapak-bapak, kopi instan ya, kopi instan yang siap minum itu loh, yang biasanya ditaruh di showcase kayak apa, Golda Coffee dan lain sebagainya. Jadi nanti itu pasti ya laku ya. Kita juga harus tawar-tawar juga, nggak boleh diem mulu ya. Kalau mau diem mulu mana tahu kan, bapak-bapak kan biasanya cepet kan belanjanya, nggak kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan ngomong-ngomong dulu, basa-basi dulu, terus cerita-cerita, ambil barang. Nah ini, tapi kalau saya pribadi lebih suka yang belanjanya ibu-ibu ya, karena kalau ibu-ibu itu jadi gampang, mudah untuk diarahkan, kemudian kita menawarkannya itu juga gampang, gamblang gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka kan paling banyak basa-basi dulu ya, ambil ini ambil itu, sama ngomong sini ngomong situ, nanti dikasih sela-selanya itu dikasih tawaran apa aja, pasti kalau memang uangnya ada, budgetnya ada, itu pasti dibeli. Beda kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu cepet ya, efektif, efisien gitu ya. Saya beli rokok Surya satu sama rokoknya satu, udah berapa gitu. Jadi kalau kita mau menyela itu nggak enak, jadi ya pelan-pelan. Kalau pas ambil apa kembalian itu sama basa-basi, Ade sama beli ini nggak ada promo loh. Nah ini gula aren nih, satu renteng, katakan aja gula aren nih, kopi gula aren satu renteng 15, isinya cuma 9.000, beli nggak? Kalau beli saya ambilkan deh gitu. Oh iya tante, iya, oh iya, udah satu renteng. Nah gitu, jadi kita pinter-pinter ngerayu juga, tapi ngerayu yang positif ya. Nah teman-teman, itu dia 2 cara untuk menghadapi persaingan yang sehat antar toko sembako rumahan. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.